Oke, shalom teman-teman. Kembali lagi di podcast GBKN. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pendeta yang melayani di jemaat Gereja Batu Karang Hunis. Oleh karena itu, tanpa perpanjang kata, mari kita sama-sama mengenal lebih jauh tentang beliau dan sesuai dengan pertemuan ini kita akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pelayanan, bahkan potensi-potensi yang ada di jemaat Gereja Batu Karang dan Hunis. Shalom Mama Pendeta. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Amin. Ya. Mama, mungkin dari pertemuan ini adalah podcast perdananya pemuda Gereja Batu Karang Hunis. Dan Mama juga sebagai salah satu narasumber yang perdana kami mengundang untuk bisa ada di podcast ini. Dan tujuan podcast ini adalah untuk saling berbagi terkait dengan edukasi terhadap jemaat Batu Karang Hunis, bahkan bisa menjadi edukasi bukan cuma di jemaat Batu Karang Hunis, tapi sampai ke masyarakat pada umumnya. Dan oleh karena itu, mungkin kami mohon untuk Mama memperkenalkan diri. Baik, shalom. Puji Tuhan karena saya diperkenankan untuk ada di podcast GBKN yang diselenggarakan oleh pemuda. Saya pendeta Betty Kesaulia Saetapi yang sudah melayani di Kabupaten Timur Tengah Selatan semenjak tahun 2000. Ya, saya sudah punya suami dan punya anak 3. Dan tempat pelayanan saya yang pertama itu di Betania Oinunubaat, Kecamatan Amanuban Selatan. Amanuban Selatan. Saya melayani di sana sekitar 4 tahun 2 bulan lebih. Kemudian saya kembali melayani di jemaat Sonhala Niki-Niki. Sonhala Niki-Niki. Ya, itu mulai dari bulan April tahun 2004. 2004, Mama. Ya, tahun 2004. Dan saya melayani di sana sampai 8 tahun lebih. 2 periode, Mama? 2 periode. Jadi setelah dari Sonhala Niki-Niki saya ditempatkan lagi di jemaat Immanuel Soe. Immanuel Soe itu hanya sekitar 3 tahun lebih. Dan kemudian saya ditempatkan di Jemaat Batu Karang Hunis. Ya, demikian perjalanan saya dapat memperkenalkan diri dan juga perjalanan pelayanan saya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya bukan orang asli di sini, tapi saya orang Ambon, tetapi ditempatkan saya belajar untuk bisa ada di sini di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan melayani di sini. Berarti suaranya bagus, Mama. Terima kasih. Oke, karena memang ciri khas orang Ambon rata-rata suaranya pasti bagus-bagus, Mama. Amin. Oke, baik, Mama. Mungkin yang pertanyaan berikut, sejauh ini mungkin ada potensi-potensi dari jemaat yang Mama ketahui di dalam jemaat Gereja Batu Karang Hunis, Mama. Ya, Jemaat Batu Karang Hunis ini adalah jemaat yang baru berdiri tahun 2014 yang memiliki potensi yang sangat majemuk. Jadi di sini saya menemukan ada potensi misalnya lebih banyak 75% itu adalah petani dan peternak. Lalu kemudian pegawai, tetapi di luar itu ada potensi-potensi lain misalnya pengembangan diri atau sumber daya diri daripada masyarakat atau khusus Jemaat Batu Karang Hunis misalnya penenun. Ya, penenun. Kemudian juga ada anak-anak yang memiliki potensi dengan melakukan pekerjaan seperti las besi, bahkan juga ada yang bisa membuat pot-pot, ya kreatif ya, Mama. Kreativitas yang cukup banyak.
Selain itu juga yang dari belakang ini perkembangan yang semakin yang dapat dilihat itu ada kelompok tani wanita ya yang sangat disupport oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Lalu kemudian juga ada pengembangan ekonomi jemaat ya seperti dekelor ya sangat ya artinya di Jemaat Batu Karang Nohonis kebanyakan pengembangan kelor lebih banyak. Lalu kemudian juga ada berbagai potensi lain yang juga dibina oleh gereja terkait dengan skoper sekolah perempuan yang ada di sini sehingga bisa memberikan dukungan bagi penenun, kemudian untuk kelompok jahit tas, lalu juga ada kelompok tani wanita itu dalam pengembangan sementara lagi panen. Oke baik, mungkin berkaitan dengan ekonomi jemaat. Apakah ada bentuk dukungan dari gereja terhadap ekonomi jemaat yang ada di Gereja Batu Karang Nohonis ini? Baik, terkait dengan dukungan gereja terhadap pengembangan ekonomi jemaat, di gereja kami itu juga ada salah satu bidang terkait dengan pengembangan ekonomi jemaat. Dan itu kategori ada atau? Ya itu artinya Badan Pengembangan Ekonomi Jemaat ya. Maksudnya itu jadi mereka bisa dulu itu kami melakukan pelayanan dengan melakukan pinjaman dana bergulir tanpa ada bunga, memberikan dukungan bagi jemaat yang punya usaha-usaha kecil menengah dengan memberikan bantuan uang kepada jemaat lalu kemudian mereka bisa mengembalikan tanpa ada bunga supaya uang itu juga dapat digulirkan kepada jemaat lain yang punya usaha. Nah, tapi sekarang itu pengembangan ekonomi jemaat itu terarah kepada kelompok-kelompok kategorial. Nah, salah satu buktinya kami itu sudah khusus kaum perempuan mengadakan dekorasi kematian. Dekorasi kematian sehingga jemaat kami itu ketika ada kedukaan mereka tidak lagi meminjam dekorasi keluar. Lalu kemudian dengan dekorasi kematian itu membantu jemaat dengan harga yang bisa dijangkau. Berbeda dengan berbeda dari dekorasi kematian dari luar yang bisa dihitung per hari, tapi kita tetap melayani sampai 3 hari juga tetap dengan dana yang dapat dijangkau oleh jemaat. Ya, itu. Kemudian juga gereja bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan. Salah satunya ya pelatihan Koperindak ya. Kita bekerja sama dengan Koperindak pelatihan menjahit. Kemudian juga ada mobiler, ada latihan las untuk pengembangan ekonomi jemaat. Artinya mereka sudah punya kemampuan untuk bisa mengembangkan diri untuk memiliki usaha sendiri. Kemudian gereja juga khususnya kaum perempuan itu setiap bulan 1 kali kita melakukan pengembangan usaha jemaat dengan memanfaatkan potensi jemaat yang ada. Misalnya kalau siapa yang bisa membuat kue, membuat jadi penjahit, kita memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan pelatihan kepada jemaat khususnya yang perempuan. Ya, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan ekonomi jemaat. Wow, sungguh luar biasa perkembangan yang ada di Jemaat Batu Karang Nohonis. Oke baik, Mama mungkin kita melangkah ke pertanyaan berikut. Dalam selama pelayanan di Gereja Batu Karang Nohonis, mungkin ada tantangan-tantangan yang dialami langsung oleh gereja sendiri. Ya. Namanya hidup bersekutu, hidup yang bersama-sama dengan banyak orang. Dalam rumah tangga kita sendiri saja, kita memiliki anak tetapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Apalagi dengan jemaat yang jumlah jiwa sekitar 4.000 lebih. Nah itu bagaimana kita punya menghadapi kehidupan jemaat yang punya beda karakter, ya kebiasaan, beda pemahaman, apalagi yang punya dari berbagai latar belakang. Ya, latar belakang kehidupan yang berbeda. Nah, saya juga hanya seorang manusia yang sekalipun pendeta, tapi saya juga punya keterbatasan untuk bisa
melakukan berbagai hal yang artinya orang bilang yang luar biasa begitu. Oke, baik, Mama, mungkin berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh gereja. Kalau boleh tahu, Mama, bagaimana cara Mama merangkul dan menghadapi begitu banyak jemaat yang datang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter, serta punya pola pikir dan pemahaman yang berbeda-beda. Dalam konteks pelayanan seperti ini, kira-kira cara atau trik apa yang diambil oleh gereja? Iya, jadi kan gereja kan berasas kemajelisan. Jadi segala sesuatu itu tidak diputuskan oleh saya sendiri. Iya. Bersama-sama dengan MJH, bahkan juga dalam hal-hal yang paling urgen kita bersama-sama dengan para presbiter. Kita duduk bersama untuk membicarakan berbagai kasus. Ada kasus yang memang perlu diangkat untuk diketahui banyak orang, tetapi ada kasus juga yang menjadi internal yang harus diselesaikan sendiri. Iya. Nah, itu yang saya harus membicarakan mulai dengan majelis harian, lalu kemudian saya juga harus bicara dengan majelis jemaat untuk berbagai hal yang terjadi dalam pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bergerak melakukan pendekatan pastoral kepada jemaat-jemaat yang memiliki masalah dalam pelayanan. Iya. Memiliki masalah pelayanan, ada juga yang jarang mengikuti kebaktian, tidak terlibat dalam persekutuan. Kita melakukan perkunjungan. Biasanya saya melakukan perkunjungan dengan, saya punya wakil ketua, Bapak Pandi, atau juga dengan KT Saboru sebagai Cafik di GBKN. Kita melakukan kunjungan, percakapan untuk mencari solusi. Pendekatan secara spesifik, Mak. Ya, memang harus diakui bahwa tidak semua masalah itu kita dapat menyelesaikan. Iya. Karena orang-orang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Yang berbeda-beda. Ada yang bisa terima, Iya. tapi ada juga yang sama sekali tidak mau menerima. Iya. Dan, Merasa ikut campur ya, Mak ya. Ya, maksudnya kayak mereka punya prinsip hidup sendiri, ya. Sendiri yang artinya tidak mau diintervensi, diatur oleh siapapun. Tapi namanya tugas gembala toh, jadi kita harus melakukan pendekatan untuk membicarakan berbagai hal dan mencari solusi dalam masalah yang dihadapi. Memang tidak mudah. Tidak mudah, artinya juga resiko-resiko lain tidak disukai juga pasti ya. Kita akan menghadapi kayak seperti itu. Kemudian juga apalagi ya, artinya semakin kita berupaya untuk datang, tetapi semakin mereka juga berusaha untuk menjauh. Karena mereka tidak mau masalah mereka disentuh. Jadi itu memang pergumulan. Tapi ini kan saya ditempatkan di sini bukan karena kehendak saya. Betul. Tapi ini merupakan pekerjaan Allah untuk menempatkan saya di sini. Karena itu saya tidak bekerja sendiri yang tadi saya bilang, selain dari para presbiter, tetapi juga kita bergumul dan berdoa untuk melakukan penyelesaian berbagai kasus yang ada di jemaat. Paling kurang banyak mendengar, banyak melakukan pendekatan, dan juga kita memiliki kerendahan hati untuk menerima setiap masukan. Ya. Oke, baik, terima kasih Mama. Mungkin yang berikut, kita tahu sekarang ini adalah lagi persiapan untuk menyambut HUT GBKN yang ke-8. Oleh karena itu pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Mama tentang syukuran HUT GBKN yang sementara ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman panitia, mulai dari awal persiapan sampai dengan saat ini, bahkan menjelang kegiatan yang akan dilaksanakan besok hari. Oke. Persiapan pelaksanaan hari ulang tahun gereja ini sebenarnya semenjak awal bulan Januari ketika kami melakukan sidang majelis jemaat itu sudah disepakati dalam persidangan. Iya. Dan panitia yang sekarang ini lagi sementara mempersiapkan diri juga sudah dipercakapkan. Jadi pada prinsipnya sudah diputuskan dalam sidang majelis jemaat. Kemudian pada bulan Juli itu kita sudah memperhadapkan panitia. Panitia ya, Mak. Panitia yang bertanggung jawab dalam perayaan hari ulang tahun gereja Batu Karang Nonohonis sampai dengan reformasi dan juga HUT Gemit ini adalah Korwil 3 dan 4. Oh, Korwil 3 dan 4 ya, Mak. Oh iya. Jadi kami bagi-bagi beberapa rayon menjadi satu, menjadi koordinator wilayah. Koordinator wilayah. Yang menangani kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja Batu Karang Nonohonis. Batu Karang Nonohonis. Ya, jadi dari awal bulan
Juli itu sudah diperhadapkan, akhir Agustus ini panitia sudah mulai bekerja. Sudah bekerja ya, Mak? Sudah bekerja dan mereka sudah merapatkan barisan untuk kegiatan persiapan syukur, karena memang syukur gereja ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara siara perjalanan gereja. Perjalanan gereja. Jadi karena tanpa kasih karunia Tuhan maka kita tidak mungkin Betul. ada dalam persekutuan ini. Dan kalau persekutuan itu bisa berjalan dengan penuh dinamika, keharmonisan, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada panitia yang dikerjakan ini saat ini, bagi saya adalah panitia cukup maksimal untuk bisa bekerja, sekalipun belum banyak potensi yang dikeluarkan. Artinya belum banyak panitia yang betul-betul sadar bahwa mereka punya tanggung jawab untuk bisa ada, bekerja bersama-sama, bahu-membahu. Tapi pada prinsipnya semua sudah mengambil bagian. Mas, ya. Jadi artinya persiapan panitia bagi saya artinya cukup maksimal. Mereka memberi diri sampai dengan malam hari ini juga sampai jam 10:30 ini juga belum selesai kegiatan persiapan. Tapi ini merupakan bentuk syukur daripada jemaat, termasuk juga dengan panitia untuk bisa mempersiapkan acara syukuran ini dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan antusias, dengan partisipasi yang mereka berikan. Mungkin itu. Mungkin apakah setiap kali kegiatan hari besar gerejawi dilakukan dibentuk panitia ya, Mak? Ya, jadi kebiasaan kami di Batu Karang Nonohonis ini dalam 1 tahun itu sebenarnya perayaan itu didukung oleh satu koordinator wilayah. Tapi karena sudah 2 tahun kita mengalami COVID. Ya, jadi maksudnya vakum, panitia tidak bekerja, dan baru tahun ini kita sudah mulai dengan kegiatan perayaan Paskah itu oleh koordinator wilayah 1 dan 2. Nah, untuk hari ulang tahun gereja ini dan juga reformasi dan ulang tahun Gemit ini koordinator 3 dan 4. Lalu kemudian untuk perayaan Natal itu koordinator wilayah 5 dan 6. Jadi memang itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh GBKN untuk memaknai perayaan hari ulang tahun gereja supaya potensi-potensi jemaat yang ada ini bisa betul-betul diarahkan untuk pengembangan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu biasa begitu. Oke, baik, Mam. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mak, ya. Terkait dengan dengan kepanitiaan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Mungkin ada cara atau trik atau mungkin doktrin-doktrin khusus yang diberikan dari gereja kepada jemaat-jemaat yang nanti akan dibentuk jadi satu kepanitiaan, dalam hal ini saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai panitia, mungkin mereka melakukan secara dengan tidak bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Mungkin ada trik atau strategi atau mungkin doktrin-doktrin khusus dari gereja. Ya, artinya namanya juga orang ada dalam sebuah panitia tidak pernah luput daripada masalah, begitu ya. Jadi sebelum panitia itu diperhadapkan, kita masuk dalam proses yang disebut dengan pengembalaan. Pengembalaan yang mempersiapkan panitia untuk siap menerima tanggung jawab itu dengan artinya wejangan Alkitab yang ketemu pakai untuk memberikan ajaran, penguatan, terus kemudian aturan-aturan organisasi dalam proses pertanggungjawaban, bagaimana ketua mengorganisir kegiatan, kemudian sekretaris, pengendali administrasi, koordinasi, lalu kemudian juga bendahara untuk penanganan keuangan, berbagai seksi yang menjadi tanggung jawab mereka itu juga diberikan pencerahan. Maksudnya saling menguatkan dan paham tentang mereka punya tugas supaya ketika nanti bekerja mereka tidak salah arah, maksudnya begitu. Jadi kemudian juga setelah panitia itu sudah digembalakan, masuk dalam sesi berikut yaitu adalah perhadapan. Nah, nanti dalam kegiatan-kegiatan rapat perdana itu kita mulai mempercakapkan tentang rencana-rencana pelayanan yang akan dilakukan. Nah, kami dari gereja melakukan pendampingan kepada kepanitiaan jika memang ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, ada mungkin yang perlu diketahui, relasi kerja seperti apa, ya disitulah kami memberikan pencerahan bagi panitia Hari Raya Gerejawi. Kalau
kalaupun terputus, artinya kalau panitia mengabaikan tugas mereka, kami dari gereja mengkonfirmasi atau membangun komunikasi dengan teman-teman panitia supaya pekerjaan ini bisa jalan. Jadi ya artinya boleh dibilang kita tetap memberikan spirit bagi mereka supaya tanggung jawab ini bisa dilakukan secara baik. Masih begitu. Baik Mama, terima kasih. Baik Mama, sekali lagi terima kasih banyak ya Mama ya. Dan mungkin akhir kata dan di akhir pertemuan ini mungkin ada pesan dan kesan untuk seluruh jemaat Batu Karang Nohonis ataupun jemaat-jemaat luar yang nanti akan menonton dialog kita pada malam hari ini. Mungkin ada pesan dan kesan. Ya, yang pertama untuk semua jemaat Batu Karang Nohonis, saya atas nama keluarga mau menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun GBKN yang ke-8 di tahun ini. Yang kedua, kita juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup yang semakin hari semakin berat lah. Artinya tidak mudah untuk kita jangkau dan untuk kita lalui. Artinya pekerjaan semakin sulit bagi anak-anak muda kita, kemudian juga ya orang bilang sekarang kan harga BBM sudah semakin naik. Ya, semakin naik ya. Ketum baru selesai dari COVID, berbagai bencana yang dialami. Kemudian ketahanan ekonomi keluarga semakin rapuh. Artinya dalam memaknai hari ulang tahun gereja ini yang pertama saya mau menyatakan bahwa kita tetap menjaga kebersamaan dan persaudaraan ya. Karena kita juga punya ulang tahun pas di bulan keluarga. Ya. Jadi kita tetap menjaga persaudaraan dan kebersamaan kita. Jemaat paling kurang sekalipun kita mengalami pasang surut kehidupan, tetapi kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kita mesti berjuang bersama-sama. Dan kalau ada orang yang keluar daripada perjuangan bersama, dia akan merasa terasing dan dia tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Dalam persekutuan itu yang lemah itu akan dikuatkan, ya dimampukan. Yang kuat juga akan bisa saling menopang yang lemah. Jadi dengan memaknai perayaan ini kita memperkuat kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, karena tantangan hidup tadi yang semakin hari semakin berat, jangan sampai karena tantangan kemudian kita tetap menjalin kehidupan persekutuan kita untuk semakin memperkuat ketemu punya persaudaraan dan juga kerukunan. Karena firman Tuhan Mazmur 133 bilang dalam kerukunan itu Tuhan akan memerintahkan berkat yang datang, dia perintah toh. Jadi memang itu adalah sebuah kekuatan yang terbaik dalam kehidupan kita bersama sebagai umat Tuhan. Jadi bukan saja kita memaknai dalam perayaan bahwa kita sudah 8 tahun, tetapi dalam pertumbuhan iman kita terhadap Tuhan dan juga perilaku hidup kita kepada sesama mesti kita jaga. Mungkin itu pesan saya. Oke baik Mama, terima kasih banyak. Semoga di dalam waktu mungkin kita bisa sama-sama lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Oke teman-teman, itu sedikit pembicaraan kita bersama dengan Mam Pendeta. Dan semoga apa yang dibicarakan tadi bisa menjadi edukasi yang dapat memotivasi setiap kita yang menonton untuk bisa menjadi berkat di dalam setiap melakukan pelayanan-pelayanan, baik di jemaat Gereja Batu Karang dan juga di jemaat kita masing-masing. Oleh karena itu, kami akan hadir kembali tentunya dengan topik dan juga narasumber-narasumber yang tentunya akan sangat membangun setiap iman kepercayaan kita dalam melakukan pelayanan-pelayanan. Go!